Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dimas Oki Permata Aji, dosen program studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Mesin, yaitu Fisika Dasar 1. Mata kuliah Fisika Dasar 1 merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 2 SKS teori. Mata kuliah ini berada pada semester 1 dan merupakan salah satu mata kuliah Basic Science. Mata kuliah Fisika Dasar 1 merupakan mata kuliah yang berisi kontrak perkuliahan dan pendahuluan, besaran dan satuan, vektor, gerak lurus, gerak benda dalam bidang datar, hukum Newton tentang gerak, kerja dan energi, momentum impuls, kesetimbangan, dan mekanika benda tegar. Tujuan mata kuliah Fisika Dasar 1 pada program studi Teknik Mesin adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang konsep-konsep fisika klasik. Yang relevan dengan rekayasa mesin, mata kuliah ini memberikan landasan teoritis dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip kerja mesin. Manfaat dari mata kuliah ini adalah memberikan landasan ilmiah untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari berbagai fenomena alam dan teknologi yang berkaitan dengan mesin. Pemahaman fisika dasar memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis, merancang, dan memecahkan masalah dalam bidang teknik mesin secara lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran Fisika Dasar 1. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan persoalan gerak dalam 1 dimensi maupun gerak dalam 2 dimensi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan persoalan dinamika, usaha dan energi, momentum linier, dan tumbukan, serta rotasi dan kesetimbangan. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya dalam bidang pengajaran. Di mana pada mata kuliah ini, saya menerapkan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide PowerPoint, handbook, dan buku ajar yang sesuai dengan RPS. Untuk sistem penilaian saya menggunakan komposisi sebagai berikut. 10% untuk kehadiran, 15% untuk keaktifan mahasiswa, 20% untuk tugas dan diskusi, 25% untuk UTS, dan 30% untuk UAS. Berikut ini, saya akan lampirkan video proses pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 1 pada pertemuan ke-7 dengan materi usaha dan energi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Nihil ya? Alhamdulillah semua berangkat. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan yang ke-7 setelah kita sebelumnya kemarin di pertemuan ke-6 kita bicara tentang apa ya? Hukum Newton ya. Ada berapa hukum Newton? 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton yang ketiga. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang usaha dan energi. Ya. Jadi nanti kita akan banyak belajar apa itu yang dimaksud usaha dan apa itu energi ya. Oke, kita mulai yang pertama, pengertian usaha. Jadi apa itu sih usaha? Ya, jadi usaha itu dalam hal ini bukan dalam pengertian bisnis ya,
Tapi secara spesifik pengertiannya terkait dengan ilmu fisika. Ya. Jadi apa itu usaha? Ada yang tahu? Silakan. Oh ya, silakan Mas Umam. Pengertian usaha adalah energi yang dihasilkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Energi yang dihasilkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Oke, bagus. Jawabannya bagus. Tepuk tangan untuk Mas Umam. Ya. Jadi usaha atau disebut juga kerja ya. Dideskripsikan sebagai apa yang dihasilkan oleh gaya ketika ia bekerja pada benda sementara benda tersebut bergerak dalam jarak tertentu. Ya. Jadi usaha yang dilakukan pada sebuah benda oleh gaya yang konstan atau besar dan arahnya konstan begitu ya. Didefinisikan sebagai persamaan W sama dengan FD kali D. Ya, di mana FD itu adalah komponen gaya konstan atau F yang sejajar dengan perpindahan D. D kecil ya, bisa dilihat di gambar yang pertama. Kemudian sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai W sama dengan F cos theta dikali D. Di mana F itu adalah apa? Besar gaya konstan, kemudian theta itu sudut antara arah gaya dan perpindahan. Kemudian D itu sendiri adalah besar perpindahan benda. Ya, ini yang tadi ya, rumus yang tadi. Jadi kita lihat di sini ada gambar apa di situ? Orang menarik sebuah peti. Orang menarik sebuah peti. Apa yang bisa kita analisa di sana? Kita bisa melihat sebuah usaha, yaitu dari seseorang yang menarik peti itu sehingga terjadi usaha yang bergerak kepada orang tersebut. Oke, good. Atau peti itu menjadi berpindah ya dari titik pertama atau titik satu ke titik yang kedua, gitu ya. Kemudian talinya itu membentuk apa? Segitiga siku-siku atau membentuk sudut tertentu ya. Di mana itu yang mempengaruhi nanti besarnya usaha yang diberikan ke peti tersebut ya. Kemudian satuan usaha dalam sistem MKS adalah Newton meter atau Joule, di mana 1 Joule sama dengan 1 Newton meter sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya. Ya, kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah ya dalam kita memahami materi ini. Coba dibaca. Tentukan usaha yang dilakukan oleh setiap gaya yang bekerja pada peti tersebut dan usaha total yang dilakukan terhadap peti. Oke, terima kasih. Tentukan usaha yang dilakukan oleh setiap gaya yang bekerja pada peti tersebut dan usaha total yang dilakukan terhadap peti. Ya, jadi ada berapa gaya yang bekerja? Ada lebih dari satu ya? Ada apa saja? Kita lihat. Ya, kita lihat, kita analisa. Ada 4 gaya yang bekerja pada peti. Ya, yang pertama gaya yang diberikan oleh seseorang ya untuk menggerakkan peti tersebut atau kita simbolkan dengan Fp. Kemudian ada gaya gesek ya, gaya gesek atau Fr. Kemudian gaya gravitasi atau Fg dan gaya normal atau Fn. Kita masukkan rumusnya F peti ya kali D. Ya. Kemudian kita lihat sudutnya tadi berapa? Membentuk sudut berapa? 30 derajat. 30 derajat berarti masukkan kosinus 37 derajat. Kemudian dikalikan dengan D. D-nya berapa? D itu apa tadi? Jarak. Jarak perpindahannya ya. Oke, berapa? 40. Sehingga 100 Newton dikalikan kosinus 37 kemudian dikali 40. Ya, sederhana. Hasilnya 3200 Joule. Satu ya sudah. Kemudian yang kedua, gaya yang diberikan oleh lantai berupa gaya gesek tadi. Ya. Atau Fr-nya. Kita hitung berapa W-nya. W Fr sama dengan Fr kosinus 180 derajat dikalikan dengan D. Ya, kita langsung masukkan 50 Newton. 50 itu apanya?
gaya geseknya. Oke, dikalikan minus 1. Minus 1 itu apa? Kosinus 180, betul. Kemudian dikali 40 Newton. Hasilnya minus 2000 Joule. Kemudian yang ketiga, usaha atau yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau WG. Ya. F dikali Fg ya, itu Fg, kemudian kosinus 90 dikalikan D. Kenapa langsung 0? Kosinus 90 derajat, betul. Kemudian Wn ya. Seperti kita pelajari di hukum Newton ya, materi sebelumnya, di mana gaya normal itu arahnya selalu ke tegak lurus terhadap bidang. Betul. Maka di situ Wn sama dengan Fn kosinus 90 derajat dikalikan dengan D. Lagi-lagi hasilnya 0. Karena kosinus 90 itu adalah 0 hasilnya. Ya. Kemudian usaha total yang dilakukan terhadap peti adalah penjumlahan dari ketiganya. Ya, Wp ditambah Wfr, kemudian ditambah Wg, ditambah Wn. Sehingga 3200 dikurangi, karena tadi minus ya, hasilnya di atas, 2000 Joule. Maka hasilnya 1200. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Selanjutnya adalah energi ya. Jadi apa itu energi? Ada yang tahu? Jawab, Pak. Oke. Energi adalah kemampuan untuk menghasilkan usaha. Kemampuan untuk menghasilkan usaha. Betul? Betul. Kita cek. Dalam fisika, energi sering diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Jika suatu benda melakukan usaha, maka benda tersebut akan kehilangan energi yang sama dengan usaha yang dilakukannya. Ya, atau secara matematis dituliskan dengan sigma E yang diberikan sama dengan sigma E yang dilakukan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, sepakat ya? Itu hukum kekekalan energi ya, Mbak Daya masih ingat. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk dari satu energi ke energi yang lain. Oke, energi juga dapat dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain. Ya. Perpindahan energi ini disebut juga transfer energi. Misalnya untuk contoh, misalkan tadi dicontohkan ya, kompor di dapur. Energi pembakaran yang ada dalam api dipindahkan ke air yang ada dalam panci. Kemudian perpindahan energi seperti ini terjadi semata-mata karena perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur antara apa? Antara api atau sumber energi panasnya dengan air atau pancinya, tempat untuk memanaskan airnya, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Energi kinetik. Kemudian apa lagi? Energi mekanik. Kemudian energi potensial. Ya, masih ingat ya. Oke, energi kinetik. Sebuah benda yang sedang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, maka dapat dikatakan mempunyai energi. Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti mempunyai energi kinetik. Ya. Energi gerak disebut dengan energi kinetik, atau dari bahasa Yunani yang disebut kinetos ya, yang berarti gerak. Jadi energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Ya. Jadi setiap benda yang bergerak pasti dia mempunyai apa? Mempunyai energi kinetik. Besarnya energi kinetik suatu benda adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Energi kinetik dengan EK adalah energi kinetik itu sendiri, kemudian M itu massa benda, dan V itu kecepatan benda. Nah, di situ ada gambar juga apa yang bisa lihat dari situ. Selain gambar bis yang sedang berjalan, ada apa? Ada perpindahan, betul, D. Ya, kemudian selain itu ada gaya
Gesek antara apa? Ban dengan permukaan aspal atau permukaan jalan. Kemudian apa? Apalagi? Gaya gravitasi otomatis ya. Kemudian ada V1 dan V2. Apa maksudnya? Kecepatan benda atau dalam hal ini sebuah kendaraan ya. Bis sekolah itu gambarnya. V pertama dan V yang kedua. Gaya total konstanta F total mempercepat bis dan dari kecepatan V1 sampai kecepatan V2 sepanjang D. Jadi itu poinnya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi EK dapat disebut juga sebagai energi kinetik translasi untuk membedakan dari energi kinetik rotasi. Nah, misalkan sebuah benda dengan massa M sedang bergerak pada garis lurus dengan kecepatan awal V1. Untuk mempercepat benda secara beraturan sampai kecepatan V2. Maka diberikan padanya suatu gaya total konstanta atau F total dengan arah yang sejajar dengan arah geraknya sejauh D. Ya, gambar yang pertama tadi ya. Ini ya. Kemudian usaha total yang dilakukan pada benda itu adalah W total sama dengan F total dikalikan D. Nah, jangan lupa hukum Newton 2. F sama dengan M kali A. Good. Jadi W total sama dengan M dikali A dikali D. Ya, ini berlaku hukum Newton 2 tadi. Kemudian dari hukum Newton 2 diturunkan lagi ke persamaan GL BB. Ya. Bahwasanya V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 AD. Sehingga di situ W totalnya sama dengan M dikalikan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi 2D dikalikan D. Jadi ini adalah A-nya ya, percepatan. Gerak lurus berubah peraturan. Ingat di materi yang kedua, bab yang kedua. Oke. Kemudian W totalnya menjadi setengah M V kuadrat. Setengah dari mana? Dari V/2 per 2D. Ya, dari per 2-nya ya, sehingga semuanya atau dikalikan setengah ya. Setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Nah, persamaan di atas merupakan persamaan untuk gerak satu dimensi. Dan berlaku juga untuk gerak translasi 3 dimensi. Bahkan untuk gaya yang tidak beraturan, persamaan yang kelima ya, dikenal sebagai teorema usaha energi kinetik yang dapat ditulis kembali menjadi persamaan. Nah, ini W total sama dengan EK2 min EK1 atau W totalnya adalah delta T EK atau energi kinetiknya, di mana EK1 adalah energi kinetik awal, kemudian EK2 itu energi kinetik akhir. Dan persamaan yang keenam, yang ini tadi ya, berarti bahwa kerja total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kita masuk ke contoh ya, supaya lebih mudah dalam memahami. Contoh yang kedua dari energi kinetik tadi ya. Sebuah bola baseball dengan massa 145 gram dilempar dengan kecepatan 25 meter per sekon. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapakah energi kinetiknya? Kemudian yang kedua, berapakah usaha yang dilakukan pada bola untuk mencapai kecepatan ini? Nah, jika dimulai dari keadaan diam. Nah, kita masuk ke pembahasan. Energi kinetiknya berapa? Dari pertanyaan yang pertama ya. Kita masukkan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian dimasukkan setengah, M-nya berapa? Kenapa 0,145? Betul sekali, karena 145 gram sama dengan 0,145 kilogram. Kemudian dikalikan dengan 25 meter per sekon kuadrat. Ya, hasilnya 45 joule. Gampang ya. Kemudian yang kedua, usaha yang dilakukan pada bola. Usaha apa tadi? W. Atau ketika dia ada
perubahan ya, perubahan kecepatan, maka rumusnya akan seperti apa? W total sama dengan EK2 min EK1. Oke. Kemudian masukkan EK2 min EK1 setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Ya, hasilnya 45 joule. 45 dari mana? Kok tahu ijik-ijik 45 gitu ya? Dari perhitungan EK1-nya. Kemudian nolnya dari mana? Oke, betul sekali Mbak Ana. Jadi karena jika dimulai dari keadaan diam, nah ini poinnya. Ya. Kalau diam itu otomatis V-nya berapa sih? 0. V-nya 0 dong. Kalau 0 dikalikan M-nya berapapun, maka hasil energi kinetiknya 0. Sehingga 45 joule dikurangi 0 sama dengan 45 joule. Kita lanjutkan energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya ya, atau posisinya. Berbagai jenis energi potensial dapat didefinisikan dan setiap jenis dihubungkan dengan suatu gaya tertentu. Ya, misalkan kita sering dengar ya dulu, kalau dicontohkan energi potensial itu apa sih? Kelapa yang jatuh dari pohonnya, kemudian bola yang dilempar ke atas dan seterusnya. Itu ya. Nah, misalnya pegas, coba gantian, yuk dibaca. Mas Wafik, yuk. Misalnya pegas pada jam yang diputar merupakan contoh energi potensial pegas. Pegas jam mendapatkan energi potensialnya karena dilakukan usaha padanya oleh orang yang memutar jam tersebut. Sementara pegas memutar balik, sehingga ia memberikan gaya dan melakukan usaha untuk memutar jam. Contoh lain adalah energi potensial gravitasi. Misal sebuah batu bata dipegang tinggi di udara mempunyai energi potensial karena posisi relatifnya terhadap bumi. Batu bata itu mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha karena jika dilepaskan akan jatuh ke tanah karena ada gaya gravitasi dan dapat melakukan usaha. Katakanlah pada sebuah tiang yang dipancakan dan menanamnya ke tanah. Ya, jadi energi potensial itu apa sih sebetulnya? Energi yang erat kaitannya dengan gravitasi, kemudian dengan posisinya dari ketinggian gitu ya. Oke. Nah, misalkan dicontohkan di situ apa? Misalkan sebuah batu bata dipegang tinggi di udara mempunyai energi potensial karena posisinya relatif terhadap bumi. Ya, ada posisi tertentu gitu ya terhadap bumi. Oke, atau secara matematis ya bisa ditulis dengan persamaan energi potensial sama dengan M kali G kali H. Dengan EP itu energi potensial, kemudian M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi, kemudian H itu tinggi atau posisi benda dari titik acuannya. Nah, semakin tinggi suatu benda di atas tanah, maka semakin besar pula energi potensial yang dimilikinya. Kenapa bisa begitu? Karena nilai H-nya otomatis semakin besar, betul. Semakin tinggi maka nilai H-nya semakin besar sehingga energi potensialnya juga akan berpengaruh. Jadi semakin besar juga. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit ya tentang hukum kekekalan energi. Energi mekanik total atau singkatan EM ya, energi mekanik merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial dan dapat dinyatakan dalam persamaan EM sama dengan E K plus EP. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ya, goyang-goyang ya layar monitornya. Hukum kekekalan energi mekanik kita lanjutkan ya. Hukum kekekalan energi mekanik untuk gaya-gaya konservatif menyatakan bahwa jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, energi mekanik total dari sebuah sistem tidak bertambah maupun berkurang pada proses apapun. Atau bisa dikatakan energi tersebut tetap konstan.
atau dinyatakan dalam persamaan E M1 sama dengan E M2 atau konstan gitu ya. Kemudian persamaan di atas dapat dituliskan juga karena EM tadi apa ya? Jumlah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial, maka EM1 sama dengan EK1 plus EP1 kemudian sama dengan EK2 plus EP2 dengan rumusnya tadi masing-masing ya. Untuk energi kinetik setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh soalnya. Jika sebuah batu pada ketinggian 3 meter di atas tanah dilepaskan dari posisi diam. Ya, ingat, sebuah batu 3 meter dilepaskan dari posisi diam. Jadi dari posisi diam kemudian dilepaskan. Jadi tidak dipegang kemudian dilempar begitu ya, tapi diam kemudian baru dilepaskan. Berapakah kecepatan batu itu setelah mencapai posisi 1 meter dari atas tanah? Nah, kita masukkan setengah M V1 berapa? 0. Kenapa 0? Oke, batu dilepaskan dari posisi diam ya, jadi tidak dihentakkan atau dilempar begitu ya, jadi tidak mempunyai kecepatan awal ya, sehingga V1-nya sama dengan 0. Ditambah M dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikuadratkan ya, dikalikan 3M sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah M 9,8 ya, dikuadratkan dikali 1. Nah, dari ruas kanan dan kiri ada yang bisa dihilangkan? Ada? Ayo. Setengah M kali 0 karena ini 0 ya. Kemudian di sini berarti tinggal setengah. M-nya bisa dicoret nggak? Bisa, setengah V2 kuadrat ya. Tinggal setengah F2 kuadrat dipindah ke ruas kiri, berarti tinggal dikalikan 2 ya. Sehingga 9,8 dikali 3 dikurangi 9,8 dikali 1. Setelah diketahui hasilnya, ini kan baru ketemu V2 kuadrat. Nah, untuk mencari V2-nya tinggal di akar. Atau ketemunya di situ 39,2 meter per sekon. Sehingga V2-nya ketemu 6,3 meter per sekon. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik, tibalah kita pada kesimpulan untuk pertemuan pada hari ini dari materi usaha dan energi. Jadi hubungan antara usaha dan energi adalah sangat erat ya hubungannya dalam fisika. Usaha adalah gaya yang dikerahkan untuk memindahkan suatu benda, sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi usaha itu merupakan bentuk transformasi energi. Dan energi itu diperlukan atau dibutuhkan untuk melakukan sebuah usaha. Kemudian usaha mengubah energi. Hubungannya apa? Ketika usaha dilakukan pada suatu benda, energi benda tersebut dapat berubah, misalnya mendorong meja tadi ya. Itu usaha membuat meja berpindah yang berarti energi kinetik meja bertambah. Ya. Karena meja itu mempunyai kecepatan dalam berpindah tadi ya. Kemudian energi diperlukan untuk melakukan usaha. Untuk melakukan usaha dibutuhkan energi, misalnya tadi untuk mengangkat bola tadi atau batu bata tadi ya pada materi, sehingga dibutuhkan energi untuk melawan gravitasi. Baik, itulah tadi materi tentang usaha dan energi. Tadi juga sudah dicoba untuk latihan soalnya. Untuk selanjutnya silakan nanti dikerjakan nomor 4, 5, dan 6 ya latihannya, kemudian dikirimkan ke email Pak Dimas. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Mungkin cukup Pak. Tidak ada. Baik, kalau cukup saya akhiri. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.